perangkat elektronik yang untuk membuat video tersebut bukan dia sengaja kasih ke orang atau bagaimana, tapi karena dia nih kayak hilang sendiri. Kalau misalkan terkait dengan kasus perselingkuhannya itu udah diproses sendiri oleh peradilan militer. Oh, Nah, jadi kalau memang untuk- itu sudah diproses ya? Itu udah diproses. Nah, yang terkait dengan si istrinya nih emang kasusnya berbeda. Tapi di sisi lain setelah netizen-netizen ini mencari nomornya dan yang keluar nama itu, nah apakah itu bisa dijadikan dasar kalau misalkan yang pemilik akun Fufu Fafa itu adalah orang yang bersangkutan ini, Bang? Sebenarnya undang-undang ITE ini kan marwah untuk dibentuknya tuh untuk membantu perekonomian negara sebenarnya kan. Halo sahabat Oknum, kembali lagi bersama saya Davinsky Rasad Wirgantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang lagi hangat-hangatnya nih di Indonesia nih. Yang akan saya bawa ini ya agak sedikit nyerempet-nyerempet, tapi ya masih mudah-mudahan masih aman lah ya. Kali ini akan membawa topik terkait dengan Fufu Fafa, adanya dugaan pelanggaran terkait dengan ITE. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya di sini udah ditemani oleh associate dari Prestige Law Firm, senior ya, terutama ini senior associate Prestige Law Firm, ada Aris Bayu Anggono SHMH. Boleh disapa dulu, Mas, mungkin teman-teman yang Ya. sedang nonton. Halo sahabat Oknum, Nah, ini Bang Aris, ini aku manggilnya Bang Aris aja ya. panggil aja Bang Aris. Iya. Aku manggil Davin Davin dong. Davin aja ya, nggak usah Karena pakai- ini saya junior. nggak di usah sini. pakai Bang ya. Nggak usah. Oke. Nah, ini Bang Aris ini senior associate di Prestige Law Firm yang sudah bergelut di dunia hukum udah cukup lama ya, Bang ya. Iya Nah, lumayan. ini makanya Davin perlu hadirnya Abang di sini tuh supaya masyarakat tahu nih, wah ini kerjaannya Bang Aris nih terkait dengan, apalagi ini kita akan bahas sedikit tentang pidana nih, banyaknya pidana nih, Bang. Ya ini kita ngobrol-ngobrol biasa lah. Betul, Di sini lebih juga- ke diskusi Iya, lah, Bang. diskusi. Iya. Tapi tetap Bang, kita nanti mau ngobrolin terkait dengan Fufu Fafa nih, Bang. Nah, tapi tetap kita nanti bakal dari kacamata hukumnya aja, Bang. Jadi aspek-aspek hukumnya tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi Oke. nggak terlalu jauh ke sana ya, Bang ya. Kita juga nggak mau lebar-lebar lah. Ya, janganlah Bang. On the track Ini- aja kita. Yes, betul. Oke. Ini setuju. Oke, Bang. Davin langsung nanya aja ya. Oke. Langsung. Nah, ini Bang, isu-isu yang lagi hangat ini kan terkait dengan Fufu Fafa nih, Bang. Nah, menurut Abang gimana nih, Bang, terkait dengan tanggapan Fufu Fafa ini nih, Bang? Oke, Fufu Fafa ini emang lagi hangat-hangatnya nih Betul sekali, dibicarakan Bang. di Betul, ya. negara kita, negara kita tercinta ini. Akun Fufu Fafa ini memang banyak yang digunakan, banyak digunakan ya. Iya. Akun Fufu Dia- Fafa ini Pak, ini Vin, lagi jadi isu yang hangat dikarenakan diduga akun ini punya Gibran. Ya, betul Ini sekali. masih dugaan ya, masih Bang ya. dugaan. Nah, cuman sebenarnya Bang, Fufu Fafa ini tuh sebenarnya dia tuh sering ya, menurut aku sisi jurang banget lah, Bang. Karena dia sering menyerang terutamanya pejabat publik lah, Bang, kalau aku lihat ya, Bang ya. Ya, terutama aktifnya pada saat 2014, 16 atau 14 sampai dengan 2019 pada saat Pilpres. Ya. Itu memang lagi aktif-aktifnya dia. Betul sekali. Nah, ya itu dia, Bang. Jadi kalau dari Abang gimana nih, Bang, terkait dengan Fufu Fafa ini, Bang? Apalagi kan dia udah lama nih ya, 2014 sampai 2019. Nah, kira-kira kalau dari sisi hukum tuh seperti apa ya terkait dengan celotehan Abang ini kan, Iya, monitor iya. kan terkait dengan celotehan Aku dia. baca beberapa, kita bilang ini kan akunnya akun Kaskus ya. Kalau misalkan Betul. sekarang kita mungkin mikirnya ini kayak hampir mirip kayak akun aplikasi X lah, Twitter. Oh, iya. Jadi Abang kayak- berarti sempat main juga ini Kaskus? Kalau Kaskus kebetulan nggak sempet. Maksudnya nggak sempet. Aku nggak punya akunnya, tapi tahu Kaskus itu ada. Tapi terkait dengan isi dan gimana cara mainnya, aku nggak pernah tahu. Tapi setelah boomingnya Fufu Fafa ini, aku ngelihat ini muncul lagi karena ya anggaplah kayak tweet-tweet di Kaskusnya si Iya. akun Fufu Fafa ini agak menyerang personal tertentu. Betul. Contohnya yang mungkin kita bisa melihat ada beberapa kayak pejabat seperti Pak Prabowo diserang dari betul, anak Bang. dari keluarganya, maupun ada beberapa artis pun diserang di sana Iya. dengan mungkin kita bilang bisa tweet-tweet yang agak menyerang secara pribadi sih. Iya. Kalau secara hukum ini sebenarnya semisal Pak Prabowo ataupun artis-artis ini merasa dirugikan, bisa aja dia melakukan laporan polisi atas akun tersebut ya, karena apa yang di tweet itu udah melanggar daripada
undang-undang, terutama undang-undang ITE gitu itu udah masuk sih ranahnya, udah masuk sih unsur-unsurnya menurut aku. Ya. Cuman kan yang masih jadi PR kita semua kan ini kan belum tahu nih Bang, masih dugaan kan kalau Iya. ini katanya lah bilangnya ini punyanya Gibran Iya. lah, karena kan ada beberapa ya netizen ini juga cepat juga nih Bang terkait dengan hal itu, dia langsung investigasi secara mandiri nih. Iya. Oh ini nomornya ini kok, nomornya pas dicek secara GoPay. Kalau netizen kita emang paling terdepan adalah hal-hal kayak begini, mengulik-ngulik sesuatu yang anggapannya rahasia dan susah dicari. Sebenarnya netizen Indonesia itu paling number one lah dia untuk hal-hal kayak gini. Iya. Karena sebelum anggaplah pemerintah itu bergerak, mereka udah tahu duluan. Iya. Jadi cepatlah ketemunya dia ini. Apalagi si netizen ini kayak kemarin kan aku juga baca beberapa. Awalnya kan kayak dia sampai mengulik nomor daripada pemilik akun itu kan, dan itu dia. sempat dikirimkan emang ya Yang namanya. muncul namanya kan Iya. Gibran Rakabuming. Nah, itu Bang. Nah, itu gimana ya Bang? Karena nih kan kalau kita lihat sekarang ya, fenomena sekarang itu kaskus-kaskus itu ya, tweet-tweetan dia di kaskus lah kalau kita bilang, atau cuitan-cuitan dia di kaskus itu sudah mulai ada beberapa yang dihapus nih Bang. Nah, ini udah dihapus, tapi di sisi lain setelah netizen ini mencari nomornya dan yang keluar nama itu, nah apakah itu bisa dijadikan dasar kalau misalkan yang pemilik akun Fufu Fafa itu adalah orang yang bersangkutan ini Bang? Kalau sebenarnya kan harus dilakukan pelaporan dulu sih dari akun Fufu Fafa ini. Misalkan yang dirugikan itu anggaplah pribadinya Prabowo sendiri atau enggak artis yang merasa juga dirugikan dari tweetnya tersebut, mereka harus membuat laporan terlebih dahulu. Dari sana nanti kan kita kan atas laporan tersebut penyidik atau kepolisian akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kan. Betul. Nanti dari sana diketahui apakah benar atau tidak akun ini milik si orang yang kita duga. Iya, berarti ternyata belum bisa dipastikan ya Bang ya sampai karena sekarang masih ya. ada prosesnya. Sampai sekarang pun masih kayaknya anyap-anyap aja, beda sama kasus-kasus yang lain, kayaknya lebih kurang gercep lah nih. Nggak tahu alasannya kayak gimana. Ya itu dia lah Bang, jadi PR kita semua nih. Netizen juga sebenarnya ini bertanya-tanya terkait dengan hal ini gitu kan. Apakah ini udah bisa dijadikan dasar untuk kita menentukan, iya nih udah dipastikan kalau ini tuh akunnya A, akunnya B. Nah itu ternyata kalau dari penjelasannya Bang Haris ternyata belum bisa dipastikan ya, tetap nunggu proses hukum yang Karena harus ada prosesnya, nggak bisa kita langsung bilang, oh ini hasil temuan daripada netizen ini udah bener akunnya ini. Tapi nggak bisa langsung kita judge kayak begitu, karena ada proses hukum yang harus dilaluin. Betul. Ya memang Menkominfo juga sudah menyampaikan ke kita bakal ibaratnya bakal di-spill lah namanya itu ya cuy. Itu baru omongan aja kan, masih belum secara datanya. Dia cuma ngomong bukan, tapi kan nggak secara eksplisit membuka dokumentasi daripada penyelidikan mereka. Ini akunnya atas nama ini nggak disebutkan. Itulah mungkin harus terbuka pemerintah atau enggak siapa lah info ini ya Bang ya karena dia bilang cuman ya udah ditunggu aja, mungkin nanti kita akan sampaikan ya, walaupun kita nggak tahu ya Bang ya benar disampaikan atau enggak ya, kita tunggu aja lah ya Bang ya. Ini yang lebih menarik lagi nih ya Bang ya, ini tuh ada situs yang nggak resmi ya dari Gerindranya ya Bang ya. Nah itu di situ tuh berisikan muatan terkait dengan Fufu Fafa ini dan di situ pun sudah dilaporkan oleh Indo Digital Volunteer itu. Dia tuh ya intinya nggak terima lah adanya cuitan-cuitan itu, karena kan memang ini belum bisa dipastikan kan si Fufu Fafa ini kan. Nah tapi setahu saya itu masih di Dumas ya, Dumas itu pengaduan masyarakat gitu ya. Nah itu seperti apa sih Bang kalau dalam cuman melaporkan Dumas itu, apakah itu bisa ditindaklanjuti hanya atau ada aduan biasa? Itu gimana, ya, aku sebenarnya juga udah baca sih berita ini. Ada akun Gerindra yang harusnya kan akun Gerindra yang asli itu kan gerindra.id. Tapi tiba-tiba ada muncul gerindra.org yang dimana di dalamnya itu dia menyepil terkait dengan tweet-tweetannya si akun Fufu Fafa ini. Nah dari sanalah muncul pengaduan Dumas daripada, aku lupa nama daripada siapa pengadunya, yang merasa ini bisa-bisa ya merugikan lah, apalagi pihak Gerindranya sendiri, karena itu bukan dari mereka yang melakukan cuitannya itu bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE itu. Tapi kan ini kan Bang, dia tuh lapornya tuh kan melalui Dumas nih Bang.
Nah ini tuh Davin tuh kurang paham nih, Dumas ini apakah bisa ditindaklanjuti sebagai laporan polisi seperti biasa kita lakukan ke polisi atau berbeda nih Bang dengan laporan polisi? Kalau Dumas aduan masyarakat ini bisa nanti ditingkatkan ke jadi bentuknya kayak laporan polisi. Oh, tapi prosesnya ya nanti akan dilakukan oleh polisi pengumpulan bukti-bukti, keterangan-keterangan untuk baru meningkatkan ke jadi LP. Oh jadi tetap ya ada bukti-bukti awal dulu yang perlu dikumpulkan, dipastikan terlebih dahulu, baru nanti bisa ditingkatkan ke laporan polisi. Proses selanjutnya bisa itu. Nah kalau misalkan ini andai kata aja ya Bang ya, misalkan memang terbukti nih Mas Gibran yang terhormat inilah yang menjadi apa ya namanya, menjadi sudah apa ya, sudah sah lah kalau dia itu memang pemilik akun tersebut, itu bisa nggak berarti dikenakan undang-undang ITE ini Bang yang tadi Bang Aris cerita? Kalau seandainya kita kan nggak bisa bilang ini udah punyanya si Gibran ya. Betul. Karena ini masih dugaan. Karena prosesnya itu pasti akan ada laporan dulu terkait dengan akunnya si Fufafa ini. Dari laporan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Di mana nanti polisi akan mengecek benar nggak ini akun ini punya siapa dan akan ditrace siapa pemiliknya. Jadi dari sana kalau misalkan memang udah ketemu personnya, ya person tersebut bisa dijerat pasal pidana undang-undang ITE-nya dan bisa dipidanakan. Itu siapapun ya? Siapapun. Jadi bukan kita kan masih belum tahu nih apakah emang benar Gibran atau enggak. Tapi akun Fufafa ini pasti person kan, orang kan. Nah, itulah nanti setelah daripada trace daripada kepolisian hasilnya seperti apa, ya orang itu bisa dijerat pasal pidana undang-undang ITE. Ya semoga dari pelaku ini memang bisa ditemukan ya, maksudnya benar-benar pelakunya lah dari Fufafa ini, bukan tumbal lagi gitu Bang maksud Davin. Ya seharusnya penyidik atau pihak kepolisian harusnya lebih sigap lah, karena ini isu-isu yang bikin rame di masyarakat. Iya Bang, ini memang lagi sering diperbincangkan lah oleh netizen. Apalagi ini harusnya Menkominfo harusnya lebih terbuka juga, biar lebih jelas ini, biar masyarakat tahu dibawa kemana ini. Iya. Jangan sebagai isu-isu buat yang nggak jelas lah isu-isunya, jadinya nggak bagus jadinya. Iya, aku sepakat sih Bang. Ya mudah-mudahan bener lah pelakunya tuh pelaku A gitu, bukan tumbal. Yang penting ada nih pelakunya. Berarti orang yang benar-benar pelakunya ya, bukan kayak karena dikorban kan. Keseringan di negara kita tuh kan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan soal yang pemilik akun Fufafa ini seharusnya nggak bisa, karena dia otomatis nggak bisa ditukar lah anggapannya. Kita bilang kan dia nge-tweet di tahun 2014, 15, 16 sampai 2019 kan. Otomatis orangnya itu-itu aja dan pemiliknya itu-itu aja. Nggak mungkin dia tiba-tiba nge-switch jadi nama orang lain. Iya. Seharusnya sih terkait dengan jadi tumbal atau apa terkait dengan permasalahan ini nggak bakal bisa menurut aku ya. Iya, logis sih Bang. Karena emang dari awal dia sebagai pemiliknya nggak mungkin tiba-tiba ditukar nama yang berbeda. Iya kan, nggak mungkin tiba-tibanya namanya jadi Samsul kan? Nggak mungkin, kan? Awalnya udah namanya itu nggak bisa. Tapi Bang, kalau misalkan terkait dengan undang-undang ITE ini ada proses mediasinya nggak atau saklek kayak apa namanya pidana yang pada umumnya? Sebenarnya undang-undang ITE ini kan ada kayak delik aduan, terutama di pasal 27. Pasal 27 itu kebanyakan delik aduan, yang dimana sekarang Kementerian Kominfo, Kejaksaan sama Kapolri itu udah membuatkan SKB, surat keputusan bersama di tahun 2021, yang mana apabila terdapat laporan polisi terkait dengan undang-undang ITE yang di pasal 27 ini dapat diselesaikan secara mediasi. Oh, gitu. Jadinya jadi akan setelah adanya laporan, nanti pihak kepolisian akan memanggil daripada pihak pelapor dan terlapor, akan didudukkan secara bersama, dimediasi, dan akan dicoba untuk berdamai apabila masih bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya lanjut lagi prosesnya. Dan satu lagi itu kan itu untuk yang delik aduan yang bisa dimediasikan. Nah satu lagi kalau misalkan kayak satu lagi itu SARA, nah itu nggak bisa. Nggak bisa dimediasi, itu langsung proses. Oke. Berarti ini ya Bang ya, yang terkait dengan undang-undang ITE yang dibilang pasal-pasal karet tuh, pasal yang tadi Abang sebutkan ya, pasal 27 dan 28. Itu yang sering muncul. Sama lagi yang terkait dengan penistaan agama itu di pasal 28 ayat 2-nya. Itu sering banget dijadikan laporan polisi.
sekarang ini emang lagi rame. Oh, pasal 27 ayat 3 sama pasal 27. Ya pokoknya pasal 27 28 inilah Iya. yang paling common ya. Paling common yang sering dijadikan sebagai pasal karet yang tadi Dapin bilang. Oh, Yang oke, sering berarti, dijadikan. ya, berarti pasal 27 dan pasal 28 ini yang paling common di negara kita nih yang sekarang lagi hype-hype-nya. Jadi misalkan Dapin merasa dirugikan, ya Dapin yang lapor. Oh, berarti korbannya langsung lah yang bisa laporin ya Bang ya? Entah dari korban langsung atau enggak, dia bisa ngasih kuasa sebenarnya juga. Oh, kuasa dalam arti bisa Kuasa hukum, ya, ada kuasa hukum gitu. Tapi nanti tetap si korban ini bakal dimintakan keterangan. Enggak, bukannya kuasa hukum terus kuasa hukum yang bakal diperiksa seterusnya, enggak. Oh enggak ya, dia Korban juga hanya kuasa lapor tok aja berarti gitu ya Bang. bisa dikatakan seperti itu, kuasa lapor. Nanti tetap penyidik akan minta keterangan daripada si korban sendiri. Dari sanalah nanti mungkin bakal dipanggil si pihak terlapor, bakal didudukan bareng. Kira-kira masih bisa dilakukan restoratif justice apa enggak? Oh, oke, berarti produk yang dikeluarkan dari kepolisian itu RJ tadi itu ya Bang ya. Oke, dari hasil mediasinya kalau ini tuh ya Bisa intinya berdamai lah. gitu ya Bang. Mentah mungkin Dapin sebagai korban, terus aku sebagai terlapor, terus aku minta maaf ke Dapin memaafkan, selesai di situ kan. Lebih enak kan. Iya. Cuman itulah kayak Dapin bilang di pasal karet, jadinya Dapin nggak senang sedikit, terus akibat dari postingan aku di media sosial bisa Dapin laporkan aku jadinya kan. Iya sih Bang. Nah ini Bang yang bahaya tuh kan Bang. Jadi numpuk nih laporan nih kepolisian ke polisi ini makin berat ini tugasnya nih Bang. Betul. Tapi kalau misalnya yang pasal 28 ke bawah itu nggak ada ya nih Itu Bang? nggak ada mediasi, itu langsung diproses. Tadi ya Bang ya bahas terkait dengan pasal-pasal karet ini. Berarti ini bentrok nggak sih Bang kalau menurut Abang ya? Bentrok nggak sih Bang sama sistem demokrasi kita? Oh, maksud Dapin ini terkait dengan kebebasan beropini lah, Nah, mengkritik dan lain-lainnya. iya itu dia Bang maksud Dapin. Sebenarnya sih aku kalau seandainya nih ya, kalau dari pendapat pribadi ya, kalau kita seandainya nggak nyenggol lah, kayak nggak nyenggol-nyenggol orang lain atau bagaimana secara kasarnya ya, kayak kita mengkritik tuh masih boleh-boleh aja, cuman ada kayak batasannya. Jangan kayak menyerang pribadi atau bagaimana. Anggaplah secara kasarnya kalau misalkan aku bilang, wah, anggaplah Dapin ini sebagai pejabat publik, aku bilang, wah Dapin kerjanya nggak bener, pasti korupsi lah ini kerjaannya di pemerintah atau bagaimana. Jadinya kan sesuatu yang aku sampaikan kritik itu kayak tuduhan yang sebenarnya belum ada fakta benar apa enggaknya. Oh gitu ya Bang. Jadi maksudnya boleh kita mengkritik, tapi ada batasannya. Oke. Nah ini kalau pasal karet ini sebenarnya memuat apa sih Bang kalau yang Abang ketahui itu? Jadi dalam arti di dalam kata-kata karet itu berarti karet itu kan berarti ya luas ya. Nah itu tuh bisa memuat apa aja sih Bang sebenarnya tuh? Ya kalau misalnya kita merujuk, aku bilang ya siapapun, setiap orang yang mendistribusikan, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau informasi elektronik itu yang isinya muatannya itu terkait dengan pencemaran nama baik atau nggak fitnah itu nggak dibatasin. Jadinya maksudnya kalau misalkan anggaplah Dapin menghina aku, terus aku merasa dirugikan dari itu, ya aku bisa langsung lapor. Jadi segampang, sesimpel itu orang bisa dipidana. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan aku cuman ngatain nih, misalkan mohon maaf ya Bang, wah ini Bang Aris nih nggak beres nih, dia mah cuman makan gaji buta aja. Ya secara ini. Itu bisa nggak Bang kira-kira di ITE? Tapi itu Dapin upload ya, maksudnya Dapin upload ke media sosial ya. Jadi maksudnya ada orang-orang. Aku kalau merasa dirugikan ya aku bisa lapor aja. Cuman nanti kan pada saat pembuktian kita nggak tahu kan, apakah nanti sebelum masuk pembuktian pun akan ada mediasi itu. Oh gitu ya. Jadi masih bisa dibicarakan, masih bisa RJ lah. Tapi tetap apa yang aku lakukan dengan mengkritik Dapin secara berlebihan dan aku upload melalui media elektronik, misalkan Dapin merasa dirugikan ya Dapin bisa aja melaporkan aku. Makanya itu terlalu segampang itulah orang untuk dilaporkan. Itulah maksud dari pasal karetnya itu. Berarti semua orang bisa kena Bang kalau kayak gini. Semua orang bisa kena yang merasa wah ini terlalu nyerang pribadiku nih dan itu menimbulkan kerugian aku. Jadi nama aku jelek, ya aku laporkan. Tapi kalau Abang pribadi nih sebagai advokat lah Bang di Prestis ini, Abang sepakat nggak sih adanya undang-undang ITE ini? Apakah harus direvisi lagi atau yang seperti apa? Kalau dibilang sepakat, aku sepakat karena gini ya Pin ya. Sebenarnya undang-undang ITE ini kan marwah untuk dibentuknya tuh untuk membantu perekonomian negara sebenarnya kan dari kalau nggak salah ingat aku 2002 itu udah digodok terkait ITE ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi elektronik otomatis harus ada payung hukum aturan yang mengatur terkait dengan kegiatan tersebut.
Jadi undang-undang ini diperlukan untuk mengakomodir itu, karena itu harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan transaksi elektronik itu. Dengan adanya undang-undang ini, jadi orang-orang yang melakukan transaksi elektronik ini dilindungin. Oh, aman lah ya, dia merasa aman. Karena ada dasar hukumnya. Ada payung hukum tadi ya, Bang. Karena di dalam undang-undang ITE itu sendiri juga kan mengatur terkait dengan kepastian hukum sendiri, terkait dengan perlindungan para pengguna daripada media elektronik tersebut. Terus di dalamnya juga tercantum terkait dengan larangan-larangannya dan sanksi-sanksinya, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Jadi di situ menurut aku undang-undang ITE ini perlu ada. Gitu ya. Berarti Bang Aris lebih fleksibel ya ini terkait dengan hal ini. Tapi tetap menurut aku sepakat undang-undang ITE ini ada. Gitu, oke. Untuk mungkin pasal-pasal yang kontroversial mungkin masih bisa direvisi dan lain-lainnya, itu masih bisa di kemudian hari. Nggak menutup peluang loh untuk direvisi. Itu sih intinya. Oke. Nah, Bang, kan undang-undang ITE ini kan diresmikannya kan oleh presiden kita nih, Bang. Nah, menurut Abang ideal mana nih? Apakah undang-undang ITE tadi, apakah dapat mengeluarkan, misalkan presiden kan dapat mengeluarkan Perpres tuh, Bang. Nah, menurut Abang presiden itu. Ya, menurut Abang lebih ideal mana nih, Bang? Menurut aku sih lebih ideal undang-undang ya. Tetap ya, Bang ya. Kalau misalnya Perpres atau PP nanti jatuhnya kayak keinginan daripada presiden itu. Jadi kan kalau misalnya kita anggapnya orang awam lah, dibilang kalau dari hierarki emang lebih tinggi hierarki undang-undang dibanding sama Perpres atau PP kan. Tapi kalau seandainya nanti ITE ini diterbitkan oleh Perpres atau PP, jadi mungkin pandangan orang awam nih ya, ngelihatnya wah nih maunya pemerintah nih kayak begini. Lebih diserang lagi. Kalau seandainya kita bilangnya orang-orang awam kan nggak semuanya paham hukum kan. Betul. Jadi kalau seandainya udah ada embel-embel Perpres ITE, peraturan pemerintah tentang ITE, jadi kayak seakan-akan ini keinginan dari pemerintah. Jadi kalau aku pandanganku kayak gitu, jadi seakan-akan kalau embel-embelnya Perpres kah yang membuat atau PP yang membuat, ya kalau bagi orang awam hukum akan memandangnya jelek konotasinya, karena ini ada embel-embel pemerintah dan presiden, jadi seakan-akan ini kayak keinginan daripada pihak-pihak tertentu yang ada ITE ini, padahal nggak, niatannya tuh untuk kemaslahatan masyarakat undang-undang ini dibentuk. Karena harus ada aturan mengenai terkait dengan transaksi elektronik ini. Karena semakin kita berkembangnya zaman, otomatis kayak misalkan di KUHP kan nggak diatur terkait dengan tanda tangan elektronik. Iya, betul Bang. Nah, di ITE ini diatur hal tersebut. Ya, lebih spesifik lah ya Bang dengan ITE ini. Jadi ya perlu harus ada ITE ini. Kalau misalkan tadi David nanya undang-undang atau Perpres atau PP, ya aku sih lebih prefer ke undang-undang. Undang-undang ya Bang ya. Secara hierarki sudah lebih jelas juga. Iya, baik betul. Nah, Bang, ini kan tadi Abang kan menyampaikan kalau ini tuh pasal-pasal kontroversial nih Bang. Nah, aku mau tahu nih Bang, lebih dalam sama teman-teman yang lain juga mungkin kan perlu tahu nih pasal-pasal apa aja sih Bang yang kontroversi itu Bang. Kalau kan sebenarnya kontroversinya undang-undang ITE ini kan terkait dengan larangannya sih. Nah, larangan-larangan di undang-undang ITE ini kan diatur di pasal 27 sampai pasal 37. Yang paling sering dijadikan rame lah ini, yaitu pasal 27 ayat 1 itu yang berisi tentang barang siapa dengan tentangnya apa ya Bang? Maksudnya inti dari pasal itu inti dari pasal 27 ayat 1 itu misalkan kita mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung asusila. Itu yang pasal ayat 1-nya. Untuk ayat 2-nya itu yang mengandung judi. Wah, ini lagi marak-marak juga tuh Bang, judi Bang. Sama yang terkait yang kontroversial lagi yang pasal 28. Itu tentang apa itu Bang? Tentang penistaan agama SARA, terutama di ayat 2-nya. Gitu. Yang paling sering itu sih 28 ayat 2. Nah, itu memang harus dihindari itu Bang. Saya sepakat sih Bang kalau terkait dengan SARA ini ya Bang. Karena ini ibaratnya musuh kita semua lah kalau SARA jangan sampai terjadi ya Bang. Makanya itu mungkin dari Kominfo sama kejaksaan dan kepolisian ya menganggap SARA ini nggak bisa lagi dimediasikan. Nah, tapi Bang kalau dilihat-lihat nih Bang, undang-undang ITE ini tuh apa ya, bisa dibilang menggerogoti masyarakat kecil kita nih Bang. Nah, tanggapan Abang terhadap hal itu gimana nih Bang? Iya sih, kalau misalkan kita ngelihat dari kenyataan yang terjadi ya, sebenarnya undang-undang ITE ini kalau misalkan digunakan oleh kalangan yang berada ke atas itu lebih cepat prosesnya kan. Nah, inilah masalah kita yang sering terjadi. Anggaplah kita bilang nih ada influencer yang tiba-tiba di kolom komentarnya dikata-katain, langsung ujung-ujungnya lapor polisi dikit,
langsung ketemu tuh orang kan. Iya, betul. Cepet banget kan. Iya, Kalau misalnya kita kaitkan ke Fafa nih balik lagi kan. Iya, Susah banget susah kan. banget, Bang. Padahal Iya. kalau netizen yang sendiri aja ya menginvestigasi secara sendiri aja, maksudnya udah tahu gitu arahnya Iya. kemana kan. Tapi Makanya kenapa? emang jadinya jatuhnya kan seakan-akan ini menyerang ke masyarakat kecil aja kan. Tuh giliran masyarakat kecil ini yang terkena dampaknya. Nah inilah mulai tajam ke bawah, tumpul ke atas ini, Bang. Dan ditambah lagi ITE ini kan jadi kayak digunakan oleh, kita bilangnya pemerintah lah saat ini kan. Jadi dikit-dikit langsung lapor polisi. Padahal itu hanya kritik-kritik yang inti niatan daripada kritik itu ingin membangun lah intinya. Oke. Ingin membangun negara agar lebih baik. Oke. Berarti bisa dibilang literasi ITE di Indonesia ini masih minim nggak sih, Bang? Kalau seandainya sekarang ya, karena kan kita ITE ini 2008 diundang-undangkannya kan, dan sekarang ini kita udah ada orang-orang yang gen milenial, Gen Z, sama apa lagi dari satunya setelah Gen Z ini? Apa itu, Bang? Nggak tahu. Jadi intinya kan itu orang-orang yang sudah menggunakan gadget lah, menggunakan alat elektronik lah. Seharusnya orang-orang tersebut lebih paham. Kecuali kalau misalkan kita bilang gen-gen boomer atau apa, maksudnya di bawah daripada milenial itu orang-orang yang mungkin masih belum bersentuhan dengan alat elektronik, media elektronik. Karena sekarang ini kan semua berbasis dengan elektronik kan. Nah, jadi literasinya seharusnya sih masyarakat sekarang lebih paham lah dengan hal itu. Oke. Berarti bisa Davin simpulkan ini terkait dengan Undang-Undang ITE ini tetap kita butuhkan ya, Bang ya, karena tujuannya itu salah satunya untuk melindungi melindungi masyarakat juga ya. Betul. Ada payung hukumnya lah. Betul, terkait dengan melakukan transaksi informasi yang menggunakan media elektronik. Betul. Ini sangat penting juga. Nah, tapi terkait dengan pasal-pasal karet, nah itu perlu diperhatikan juga kan, Bang. Di satu sisi lain memang ada pengecualiannya, tapi jangan sampailah kita harus maksudnya tuh mengabaikan hal itu. Mungkin bisa lah direvisi beberapa bagian kan, mungkin bisa dispesifikan atau bagaimananya, itu mungkin nanti orang pemerintahan lah yang bisa memikirkan itu. Kalau misalnya kita suruh mikir juga, itu tugas mereka sih, Bang. Kan kita kan bayar pajak untuk beliau-beliau ini kan yang terhormat ini kan, Bang. Nah ini kan, Bang, terkait dengan Undang-Undang ITE ini kan udah banyak nih korban-korbannya ya, Bang ya. Nah aku mau bahas sedikit terkait dengan contoh kasus lah, Bang ya, yang udah terjadi di Indonesia nih ya, Bang ya. Ini sempat gempar juga sebenarnya nih, Bang. Iya. Nah, salah satunya tuh Ratna Sarumpait ini nih, Bang. Oh, iya, betul. Dengan kena adanya Undang-Undang ITE sebenarnya tuh. Itu kalau nggak salah di tahun 2019 lah. Iya, betul, Bang. Nah, pandangan Abang nih terkait dengan Undang-Undang ITE ini yang dikaitkan dengan contoh kasus ini seperti apa nih, Bang? Kalau boleh tahu. Kalau kasus Ratna Sarumpait ini kan di tahun 2019 ya. Kalau Undang-Undang ITE ini kan ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang kemudian di tahun itu diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, untuk kasus Ratna Sarumpait ini kan dia melakukan hoax terkait dengan pemukulan atas mukanya dia. Betul. Nah ini Abang sempat lihat juga kan fotonya tuh kan agak bengap-bengap. Yang kalau misalkan aku baca daripada artikel, sebenarnya bengapnya itu dikarenakan bukan karena pukulan. Tapi dia kayak memutarbalikkan lah bahasanya, seakan-akan itu dipukulin orang. Dan di masa itu kan lagi masa Pilpres kan. Ini dia sampaikan dia kan si Ratna Sarumpait ini ada di kubunya Pak Prabowo pada saat itu. Jadi pada saat itu dia anggapnya ada penyerangan lah terhadap Ratna Sarumpait yang mana relawan daripada Pak Prabowo. Jadi sempat Pak Prabowo pun membuat statement terkait dengan hal tersebut, yang mana kemudian diketahui bahwa bengapnya muka itu bukan karena pemukulan. Katanya ada cantikan itu mau operasi. Ujung-ujungnya dengan perbuatannya si Ratna Sarumpait ini dikenakanlah Undang-Undang ITE. Tapi kalau menurut Abang sudah sesuai belum tuh, Bang? Kalau menurut Abang nih dengan mentafsirkan Undang-Undang ITE ini terhadap kasusnya si Ratna ini, Bang? Kalau dari aku sih itu udah sesuai ya, Bang ya. Berarti dari kacamata hukum udah. Karena dia udah menyebarkan berita yang tidak benar. Betul. Yang mengakibatkan kita bisa bilang itu booming lah, kerusuhan, bukan kerusuhan sih, kayak di masyarakat jadi riuh dengan hal tersebut. Tapi ini ada yang lebih menarik lagi nih, Bang, contoh kasusnya nih, Bang. Abang ingat kan ada kasusnya dulu Ariel Noah tuh yang terkait dengan pornografi. Oh iya.
Nah, itu kan posisinya itu kan Arielnya itu kan akhirnya apa ya, Maksud- diadili iya, ya, di penjara betul, kan betul. Bang. Nah, ini mungkin masyarakat awam nggak terlalu tahu lah mungkin ya terkait dengan apa sih pasal yang dikenakan ke si Ariel ini sebenarnya. Nah, ini harus Karena jelas juga orang-orang nih karena Bang. kan yang booming karena dia ada video yang viralnya dia itu kan. Betul. Nah, itu boleh diceritain tuh Bang, mungkin lebih detail dengan perbedaan. Sebenarnya kalau misalkan kasusnya Ariel Noah ini sendiri kan dia dianggap menyebarluaskan itu karena kelalaiannya dia. Oh, berarti ini karena kelalaiannya Si Ariel ini. dalam menyimpan file tersebut. Jadi, tapi dia bukan dia yang menyebarkan kan, berarti orang lain kan ya Bang ya? Orang yang menyebarkan itu yang dikenakan undang-undang ITE-nya. Si Arielnya hanya terkait dengan kelalaiannya menyimpan video tersebut yang dikaitkan dengan undang-undang pornografinya. Oh, oke. Jadi dijeratlah di sana dia. Mungkin gitu, misalkan kita sangkut pautkan dengan kasus yang hampir mirip dengan Ariel ini kayak kasusnya si Giselle. Nah, itu kan Bang, yang Giselle itu kan dia ada juga kan video-video yang seperti itu, tapi dia ini tidak ditangkap, tidak diadili seperti Ariel Noah, sedangkan Ariel Noah ini sebenarnya kalau misalkan dibilang tidak ditangkap atau tidak diadili, aku kurang tahu ya apakah sampai dengan saat ini proses hukumnya itu udah ditingkatkan apa enggak, karena aku nggak ngikutin. Tapi kalau misalkan kondisinya antara Ariel sama Giselle ini memang berbeda kalau dari aku ngeliatnya. Kalau si Ariel ini kan dia menyimpan file tersebut di laptopnya, anggapnya begitu. Lalu dia menyerahkan ini pada temannya. Maksudnya dia laptop itu digunakan untuk kerja kan. Ya udah dikeserahkan ke temannya. Anggaplah kita bilang kelalaiannya di sana. Oke. Ya, kita anggap seperti itu. Nah, kalau misalkan si Giselle ini dia memang membuat, tapi sebenarnya perangkat elektronik yang untuk membuat video tersebut bukan dia sengaja kasih ke orang atau bagaimana. Tapi karena dia nih kayak hilang sendiri. Jadi dia handphone ini hilang, akhirnya tersebarlah video tersebut. Tetap ada orang yang menyebarkan. Tapi bukan daripada si Giselle, kelalaiannya Giselle, tapi karena ini ya musibahnya dia aja handphonenya hilang. Kalau misalnya handphonenya hilang tanpa keinginannya dia lah. Kalau misalkan Ariel kan ya udah dia serahkan itu perangkat ke temannya, otomatis dilihat dia sama temannya, mungkin diambil videonya, akhirnya disebarkan. Tapi kalau untuk kasusnya Giselle, aku nggak tahu itu apakah udah ditingkatkan atau belum. Karena sampai saat ini masih ada maya-maya atau emang hilang gitu aja. Nah, itu yang kita nggak tahu nih Bang ya, terkait dengan hal itu. Tapi itu perbedaannya di sana. Nah, contoh kasus selanjutnya tuh Bang terkait dengan Baik Nuril nih. Abang sempat dengar nggak Bang nih kasus-kasus Baik Nuril ini yang terkait dengan guru ini Bang yang merekam. Oh ya, Baik Nuril. Oh ya itu yang di kasus yang di kayaknya kalau nggak salah di Lombok ya. Soalnya dia tuh kalau saya guru SMA Mataram mana lah aku nggak tahu. Iya betul ini terkait dengan hal itu. Nah, Abang melihat hal itu seperti apa nih Bang? Karena kan dia itu kan cuman merekam kan Bang. Nah, dia adukan. Tapi bukan mengadukan ke pihak berwajib, dalam arti dia menggunakan sosmed inilah Bang. Nah, dia menggunakan sosmed ini untuk memberitahukan semua orang bahwa ya bisa dibilang kepala sekolahnya ini melakukan asusila lah ya Bang, bisa dibilang. Nah, tapi ini yang ditangkap itu bukan kepala sekolahnya Bang, melainkan malah Baik Nuril ini karena dia sudah mengupload. Iya, nah harusnya tuh langkahnya tuh seperti apa ya? Atau enggak pandangan Abang deh harusnya tuh seperti apa nih Bang? Balik lagi kalau misalnya kasus Baik Nuril ini masih menggunakan undang-undang ITE yang tahun 2016 ya. Di sana kan masih diatur terkait dengan penyebaran pendistribusian elektronik terkait dengan pencemaran nama baik, nah anggapannya begitu. Kan dengan dia rekaman antara si Baik Nuril dengan si anggaplah kita bilang pelaku asusila tersebut kan disebar oleh si Baik Nurilnya di media sosial. Betul. Dan di mana dengan berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu masih berlaku terkait dengan pasal 27 ayat 3-nya. Di sanalah dia bisa dikenakan karena merasa dirugikan si pelaku daripada asusila ini. Jadi dia masih bisa dilaporkan. Itulah. Kan itu kalau misalnya kasus yang Baik Nuril itu sampai tingkat Mahkamah Agung kalau nggak salah dan dinyatakan bersalah kan. Iya Bang, malah jadi dia ibaratnya dia yang mau mau ngasih tahu nih adanya perbuatan ini, tapi malah dia sendiri sekarang yang masuk penjara itu dikarenakan undang-undang ITE tadi ini nih Bang. Iya. Gitu kan. Itulah makanya kita bilang pasal karetnya. Iya, makanya berarti ini emang harus hati-hati ya, emang harus
detail lah terkait dengan ITE ini ya. Ini memang jadi PR kita semua lah. Kita ini harus benar-benar mempelajari pedoman itulah Bang. Apalagi kan kita era-era digital kan Bang. Iya, pasti. Satu contoh kasus lagi nih Bang. Apa tuh? Terkait dengan seorang ibu yang di Bali ini Bang. Nah, dia ini menjadi tersangka karena dia menyebarkan perselingkuhan suaminya nih Bang. Oke, itu kalau nggak salah aku juga, kalau nggak salah ingat, yang kasus yang ibu suami istri dokter itu kalau nggak salah, suami istri Iya, yang mana dokter. Istri dan suami ini kalau nggak salah ya sama-sama dokter di angkatan, entah di angkatan udara Ya di TNI lah ya Bang ya bisa kita bilang. Si istrinya ini kan adalah dia menyebarkan terkait dengan perselingkuhan daripada suaminya. Sebenarnya kasus ini terpisah, beda, maksudnya antara si perselingkuhannya dengan si istrinya masuk penjara atau diproses lah. Kalau yang terkait dengan perselingkuhannya itu udah diadilin sendiri, udah diproses sendiri. Oh gitu ya, sudah. Nah, yang kalau yang si istrinya ini, dia dilaporkan oleh si pihak selingkuhannya, anggaplah diduga selingkuhannya, yang merasa tidak terima karena si pihak istri ini menyebarkan fotonya dia. Yang padahal sebenarnya kita kan nggak tahu, mungkin masih diduga juga kan, tapi ini si istrinya menyebarkan fotonya dia dengan narasi yang menyudutkan. Jadi seakan-akan citra daripada si pelapor ini jelek. Jadi merasa dicemarkan lah namanya, melaporlah dia. Ya ampun, bisa-bisanya sampai kayak gitu ya Bang. Ya, kalau misalkan proses dari kalau misalkan terkait dengan kasus perselingkuhannya itu udah diproses sendiri oleh peradilan militer. Oh, nah, jadi kalau memang itu sudah diproses ya? Itu sudah diproses. Nah, yang terkait dengan si istrinya nih emang kasusnya berbeda. Jadi dia tapi emang ada hubungannya tapi berbeda. Iya ya, ini paham nih Bang. Nih berarti lucu juga ya, dia memang sudah terbukti melakukan perselingkuhan, taunya oknum selingkuhannya ini melaporkan kembali istri sahnya karena nggak terima kalau dia itu ya jadi buruk lah ya. Dan kita kan nggak tahu juga apakah benar kan kita nggak tahu si suami ini apakah selingkuh dengan si cewek ini atau beberapa cewek. Oh iya juga sih ya. Maksudnya itulah undang-undang ITE ini, pasal karetnya di sana. Iya, karena kita nggak tahu juga ya dia selingkuhnya sama si A, entah dia ternyata sama B, sama C, sama D gitu kan. Makanya misalkan anggaplah si A ini merasa dirugikan, ujung-ujungnya dia bisa melaporkan kan. Jadi iya, berarti sah-sah aja ya Bang ya kalau seperti itu ya, karena tetap aja ada yang dirugikan lah ya Bang ya dari hal itu ya Bang ya. Ini makin menarik nih Bang, makin kesini nih kita bahas-bahas tentang ITE. Davin mau cerita tentang kasus nih Bang, misalkan ya Bang ya, misalkan ada teman Davin yang punya utang sama Davin. Oke. Nah, tahu-tahu setelah Davin pinjamkan dan harusnya itu berdasarkan kesepakatan itu harusnya kembali ke Davin di tanggal itu, tapi malah teman Davin ini hilang nih Bang, nggak bisa dihubungi, kita nggak tahu di mana, kita datang ke rumahnya nggak tahu, nggak ada gitu kan Bang. Ini bisa nggak nih Bang kalau misalkan aku curhat di media sosial gitu, apa bisa jadi kena ITE juga? Nah ini perlu nih Bang, ini penting nih karena kan ada kemarin juga ada kasus kayak gitu dan sampai dihukum juga. Itu ada yang kayak kita bilang ibu-ibu polisi atau apa, kalau nggak salah kan dia pernah nagih hutang ke orang, ujungnya dilaporin polisi, bisa kena dia. Nah makanya itu kalau misalkan Davin nih ada temannya kayak begitu, ya boleh aja menyampaikan dicari orang ini. Tapi jangan kayak mendetail terkait dengan pribadinya dia lah, apalah ini. Jadi maksudnya kalau untuk mencari orang boleh di sosmed aja. Boleh gitu ya. Maksudnya anggaplah posting, tolong dong kalau misalkan ketemu sama orang nih kabarin aku, ada penting nih, perlu nih gitu. Kalau misalnya Davin tulis, tolong dicari orang ini, kabur nih, dia punya utang sekian-sekian nih, dia tidak beretikat baik nih untuk menyelesaikan. Kalau kayak gitu bisa-bisa kalau seandainya temannya Davin itu merasa, wah kok Davin kayak begini ngirim ini, padahal kan aku mau bayar juga. Dengan kayak begini kan namaku jadi jelek. Tapi kan dia kabur Bang. Iya kan kita kan nggak tahu, makanya maksudnya dia kabur pun maksudnya masih bisa ketemu juga kan. Iya tapi benar sih Bang, kita kan nggak tahu ya. Mungkin misalkan dia hari ini hilang, besok tahu-tahu ngabarin, sorry bro, ini mau gua bayar. Tapi maksudnya baik lagi, harus bijak-bijak lah, misalkan kita bermedsos. Jangan sampai kita membuat tweet-tweet yang terlalu menyerang pribadi orang. Iya, benar. Karena itu bisa di-kickback ke kita. Padahal kita yang merasa dirugikan dengan kita curhat terlalu berlebihan di media sosial, ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa, malah tambah
ketiban tangga lagi gitu. Iya, tapi Bang, bukannya itu salah satu manfaat media sosial ya Bang? Atau ada cara lain nggak sih Bang selain itu? Ya, tadi kayak aku bilang nggak ada salahnya kita mencari orang membuat pengumuman di media sosial, tapi dengan santun. Oh gitu ya, tidak menyerang pribadi lah bisa Betul. dibilang gitu ya Bang ya? Kalau misalkan ada etikat tidak baik daripada si orangnya dengan melihat postingan Davin yang terlalu menyerang pribadi kan bisa diperkarakan, takutnya ke sana aja. Makanya kita harus bijak-bijak dalam bermedia sosial. Makanya tadi aku bilang mengkritik pun tidak ada masalahnya. Oh gitu. Tapi ya kalau kita bisa bilang santun ya semi-semi santun lah, mungkin ada satir-satir dikit lah, gimana lah, nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir, tapi jangan kayak menyerang pribadi. Kalau dari aku sih gitu. Kalau pengen mengkritik itu kritik masih boleh-boleh aja. Ataupun kayak mau mencari orang nggak ada masalah. Nggak masalah ya Bang, tapi yang jelas jangan sampai masuk ranah pribadi ya Bang ya, karena kita bisa di-syuh balik nih Bang kalau kayak gitu kan. Iya. Nah ini penting juga nih buat teman-teman YouTube yang lain nih kalau lagi nonton nih Bang. Karena kan banyak banget nih Bang sekarang tuh utang piutang sampai ada yang nagih malah yang ditagih yang dimarah-marahin. Iya makanya ini riwah ini. Iya, bahayanya itu Bang. Bang Aris mau nanya, boleh ya Bang Aris ya? Oh boleh. Kalau semisal nih ada kasus mantan karyawan nge-tweet di Twitter tentang sebuah company, atasannya, misalnya katanya dia itu kalau nggak balas chat atasannya denda 200.000, terus gajinya dipotong. Kemudian si bosnya itu karena ngebaca tweetnya itu ngelaporin balik terkait pencemaran nama baik, itu gimana Bang? Jadi itu. Juga kan? Iya, nah itu. Nah ini kayaknya case-case baru nih Bang kalau bisa kita lihat nih ya Bang ya. Karena kayaknya ini ada seorang karyawan Bang. Kalau bisa dibilang seorang karyawan, dia itu bisa dibilang komplain lah terkait dengan pemotongan gaji itu. Tapi dia melalui media sosial nih Bang. Tapi Davin kurang paham nih, apakah dia ada unsur-unsur pribadinya kah atau seperti apa? Davin kurang tahu nih Bang. Kalau seandainya melaporkan sesuatu kan hak pribadi daripada orang itu. Maksudnya melaporkan itu ya haknya dia. Jadi bisa-bisa aja. Terkait dengan nanti unsur daripada undang-undang ITE yang digunakan atau undang-undang KUHP yang digunakan itu ada prosesnya. Nah, apakah nanti itu terbukti apa enggak? Ya kewenangan daripada penyidik sebenarnya. Oh berarti dia melaporkan, bosnya melaporkan itu atas perbuatan, misalkan perbuatan tidak menyenangkan atau enggak pencemaran nama baik, itu berarti sah saja ya Bang ya? Sah saja. Maksudnya nanti ada prosesnya lah. Apakah terbukti itu sebuah pencemaran nama baik atau malah nanti ujung-ujungnya yang ketahuan jeleknya bisa perusahaannya mungkin dalam hal pemberian nafkah, pemberian gaji atau apa tidak sesuai dengan aturannya. Ujung-ujungnya kan bisa terbuka juga hal-hal kayak gitu di dalam proses penyelidikan dari kepolisian. Oh berarti itu udah ranahnya kepolisian lah ya Bang ya, untuk memenuhkan bukti itu kan, apa bukti ini cukup untuk dijadikan proses selanjutnya atau tidak. Iya, betul. Tetap seperti itu ya Bang ya. Oke. Nah Bang, kalau misalkan menurut Abang nih terkait dengan langkah preventifnya seperti apa ya Bang apabila kita yang udah katakanlah yang udah terjerat ITE atau bahkan yang jangan sampai sih kita yang terkena. Maksudnya ada nggak langkah preventifnya menurut kacamata hukum nih Bang? Kalau langkah preventif pun harusnya tuh sebelum adanya laporan polisi atau apa ya, itu preventif ya. Kalau misalkan udah terjadi ya, kalau udah terjadi udah ya bukan preventif lagi ya Bang ya? Preventif lagi ya udah jalanin aja. Tapi kalau misalkan masih bisa dimediasikan, mediasikan. Oh gitu ya, tetap mediasi ya. Tapi itu untuk pasal-pasal tertentu di luar daripada SARA ya. Ya masih bisa dimediasikan antara si pelapor dan terlapor. Yang bisa ditemukan dari RJ lah. Restoratif Justice antara pelapor dan terlapor. Kalau misalkan preventif untuk pencegahannya ya berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan dikit-dikit apa-apa langsung upload tanpa tahu faktanya. Apalagi yang udah menjerumus kayak menyerang pribadi orang. Itu kan bahaya. Bahaya daripada si orang yang menyebarkan itu, karena bisa dijerat pasal ITE nantinya. Tadi ya undang-undang ITE. Iya. Apalagi sebenarnya undang-undang ITE ini ada perubahan juga sih Vin di tahun 2024 ini. Jadi sekarang undang-undang ITE itu kan sebelumnya kan undang-undang pasal 11 tahun 2008, lalu diubah lagi di dalam undang-undang pasal 19 tahun 2016, dan sekarang diubah lagi di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, tahun 2024. Oh, ada yang paling terbaru nih ya Bang ya? Berarti ada paling terbaru. Tapi unsurnya kalau nggak salah di pasal 27, yang sebelumnya mungkin di pasal 3 atau di pasal berapa, jadi pasal tersendiri. Oh, lebih ya mungkin lebih khusus kali ya. Iya. Itu. Tapi terkait dengan pencemaran nama baiknya, kalau seingat aku masih ada. Oh, gitu ya Bang ya.
Berarti ini Bang, kalau terkait dengan langkah preventifnya, jadi sahabat-sahabat oknum ini jangan sampai sembarang untuk upload, ya kan Bang? Jadi jangan dikit-dikit nge-tweet, dikit-dikit upload story yang intinya kalau misalkan yang ini ya menyerang pribadi ya, apalagi ya. Iya. Apalagi yang terbaru nih, Vin, kasus yang penistaan agama. Ujung-ujungnya itu kan kena kasus juga itu, dipermasalahin juga. Oh. Nah, kayak gitulah nggak bijaknya. Iya. Ya memang berarti harus benar-benar diperhatikan lah Bang. Intinya itulah Bang ya. Betul. Ya berarti inti dari pembicaraan ini Bang bisa disimpulkan ya memang kita tetap harus mawas diri lah ya Bang terkait dengan postingan-postingan ini. Apalagi kan kita hidup di era digital nih ya Bang ya sekarang ya. Ya mungkin nanti teman-teman juga perlu berhati-hati lagi, tapi tidak perlu ketakutan kan ya Bang ya terkait dengan ITE ini, karena ITE ini sebenarnya bermanfaat ya kalau kita lihat dari sisi positifnya, memang tetap bermanfaat karena dia akan melindungi ya, ada tadi yang Bang Aris ceritakan, ada payung hukum lah bagi orang-orang yang melakukan transaksi elektronik. Iya betul, jadi ya tetap sewajarnya ya, tapi diperhatikan terkait dengan identitas atau enggak ranah-ranah pribadi atau yang ya hate speech ya Bang ya sekarang itu kan yang lagi dikurang-kurangin lah. Bukan dikurang-kurangin Bang, itu bukan kerjaan saya itu Bang. Oke, sahabat oknum, begitulah perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman oknum semua. Tetap pantengin terus channel oknum dari Prestige Law Firm. Jangan lupa like, share, komen, atau bahkan mau komen atau enggak dari teman-teman deh apa nih yang mau dibahas lagi nih terkait dengan terkait dengan isu-isu yang lagi hangat-hangat lagi apa nih, boleh nih teman-teman komen di bawah nih. Ya mungkin cukup sekian ya untuk pembicaraan kali ini. Bang Aris, terima kasih banyak sudah hadir di podcast hari ini. Sama-sama Davin. Semoga lancar selalu Bang case-case-nya Bang. Lagi banyak case pidana kan ITE kan Bang? Ya ada-ada aja lah. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya Davin Skirasat Birgantara. Pamit dan bye-bye.